Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semuanya kemudian mampu melaksanakan kebaikan-kebaikan sebagai bentuk bagaimana kemudian kita di dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kemudian kita melihat fenomena berupa gerhana bulan, yang dimana fenomena ini adalah bagaimana kemudian kita meyakini atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, atas bagaimana kemudian Allah menunjukkan segala upaya bagaimana kita sebagai hambanya ini agar selalu beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka gerhana ini bukanlah kemudian seperti halnya mitos yang dahulu orang tua kita sampaikan bahwa bulan telah dimakan, nanti akan terjadi sebuah mara bahaya untuk para petani, untuk para nelayan, untuk para peternak, yang mengakibatkan bagaimana kemudian masyarakat pada saat itu karena kepercayaan atas mitos yang sudah disampaikan oleh orang-orang tua kita, kalau kita masih ingat bahwa disitulah ketakutan-ketakutan yang sudah terjadi. Maka oleh karena itu kita harus merefleksikan di dalam kehidupan kita bahwa fenomena yang kemudian malam hari ini kita saksikan bersama, adanya gerhana bulan ini semata-mata adalah bagaimana kemudian Allah menunjukkan kuasanya. Allah menunjukkan bagaimana kemudian menjadikan sebuah peredaran yang ada di seluruh angkasa ini betul-betul kemudian diatur sedemikian rupa. Maka sidang yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran surat Yasin ayat 40, Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lail sabiqun nahar. Maka tidaklah kemudian mungkin bagi matahari itu mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului. Wa kullun fi falakin yasbahun. Maka masing-masing itu beredar sebagaimana kemudian sudah digariskan edarannya. Maka Allah sudah menentukan bagaimana kemudian adanya gerhana bulan. Bulan itu akan terbit, matahari itu akan terbit. Semua kemudian Allah itu sudah sampaikan di dalam Al-Quran itu. Maka dalam pandangan Islam, gerhana adalah bagian dari sunatullah, yang kemudian hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah dengan begitu sangat teliti. Andai saja kemudian itu diatur oleh manusia, bisa kemungkinan akan terjadi perselisihan, bisa kemungkinan akan terjadi tabrakan dan sebagainya. Maka inilah kemudian kuasa Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan pada kita semuanya. Maka gerhana bulan ini terjadi ketika bumi itu berada di antara matahari dan bulan, sehingga sinar matahari itu kemudian terhalang mencapai permukaan bulan. Maka secara ilmiah penghitungan lintasan benda langit ini dapat dipastikan dengan keteraturannya. Maka Rasulullah Subhanahu wa taala mensadaqkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu ketika kita mendapati fenomena gerhana bulan maupun gerhana matahari itu, apa yang kemudian kita lakukan? Rasulullah SAW mensabdakan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya kemudian matahari dan bulan adalah dua tanda yang kemudian banyak tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
la yakshifani limauti ahadin wala lihayatihi. Keduanya itu tidak mengalami gerhana karena wafatnya atau hidupnya seseorang. Nah, ini berkaitan dengan kemudian pada waktu Rasulullah itu memiliki anak yang bernama Ibrahim dari Maryam Kiptiah itu, kemudian anak yang masih belia itu dia meninggal, dia wafat pada waktu adanya gerhana bulan. Maka saat itu kemudian Rasulullah itu menangis dan Rasulullah mengatakan, nangisku itu adalah sebuah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam lanjutan hadisnya, fa idza ra'aitum dzalik, jika kemudian kalian melihat gerhana, kata Rasulullah, fa'Allah, maka kita dianjurkan untuk berdoa yang pertama. Perbanyak kemudian kita berdoa saat ini. Tidak semua kemudian bagi hamba-hamba yang terpilih malam hari ini kemudian dipilih Allah untuk melaksanakan sholat gerhana bulan atau sholat khusyuk. Maka ketika kita menyaksikan ini, maka perbanyaklah doa-doa apapun yang kemudian kita inginkan, doakan. Pada dalam ayat yang saya sampaikan tadi itu, fastajaba lahum rabbuhum anni, itu adalah bagaimana ungkapan kita sebagai seorang hamba ini betul-betul menginginkan apa yang kemudian kita doakan ini betul-betul terijabah. Wakabiru, kemudian bertakbirlah, wasallu, sholatlah. Ini sudah kita lakukan. Kita sudah berdoa, kemudian kita sudah bertakbir, kita sudah sholat. Maka apa yang keempat? Watasaddaqu, maka ketika engkau melihat gerhana bulan ini, maka perbanyaklah kita bersedekah. Dan sedekah itu akan melipat gandakan bagaimana kemudian amalan-amalan kita. Apalagi kemudian kita di bulan suci Ramadan ini. Kalau memang kemudian kita menginginkan kebaikan-kebaikan, sudah di bulan suci Ramadan, ya. Kemudian kita bertemu dengan bulan Ramadan, bulan gerhana bulan ini, maka apa yang kemudian kita harapkan ini, mari kita ungkapkan melalui doa-doa kita. Mari kita ungkapkan melalui kita komunikasi dengan Allah melalui sholat kita. Kita ungkapkan dengan kita menyisihkan harta kita untuk bersedekah pada sesama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka hadis ini menegaskan bahwa gerhana adalah momentum yang sangat berharga. Bagaimana kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pentingnya. Bagaimana kemudian kita mendedikasikan diri kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gerhana bulan memang hanya terlintas sebentar saja. Namun bagi yang kemudian kita seorang muslim, jika menginginkan merenungkan peristiwa gerhana ini, menyimpan pelajaran yang begitu sangat berarti. Bagaimana kemudian kita terus berzikir kepada Allah, bagaimana kemudian kita berdoa kepada Allah, bagaimana kemudian kita memohon ampunan kepada Allah, dan kita semangat untuk bersedekah ketika mendapati kejadian-kejadian atau fenomena saat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kisah ketika cahaya bulan itu perlahan kembali merekah, kita lihat kemudian saat ini, ketika cahaya bulan perlahan mulai merekah setelah tertutup kegelapan, seakan tersimpan yang namanya pesan yang begitu sangat lembut. Apa pesannya? Hidup itu selalu punya kesempatan untuk terang kembali. Maka hidup kita itu memiliki kesempatan untuk bersinar kembali. Maka setiap kali kita menatap gerhana bulan, sejatinya kita sedang menatap pantulan iman. Iman yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kemudian terkadang redup sejenak. Tapi ingatlah bahwa selalu mempunyai peluang bagaimana bersinar lebih terang untuk menjadikan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga fenomena gerhana kali ini meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan hati kita untuk ikhlas dalam menolong sesama, serta menjaga kita untuk selalu ramah terhadap alam sekitar kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kemudian kita doakan, apa yang kemudian kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, apa yang kemudian sudah kita lakukan untuk sedekah-sedekah kita semua ini, kemudian Allah ijabahi dan Allah ganti dengan yang terbaik ketika nanti di yaumil qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamuddin wa afiyatan fil jasad
وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.